Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Riana Endasari. Saya adalah guru dari SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Materi yang akan saya bawakan adalah obat-obat gangguan sistem saraf pusat, khususnya KIE, analgetik, dan anti-epilepsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktek pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya on kamera ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, tetap semangat ya hari ini untuk mengikuti pembelajaran farmakologi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh tadi yang pertama kali masuk Dina ya, Dina. Oke, silakan Dina pimpin doa. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya di sini. Yang hadir ada berapa nih? 15 kurang 2, 13 ya. Devi sama Devi izin ya sama Aisyah. Oke, kita mulai. Sekarang yang Ibu mau tanyakan, definisi dari analgetik itu apa sih? Ada yang tahu? Obat nyeri analgetik. Pereda nyeri. Ada yang bisa beri contoh? Obatnya apa yang analgetik? Ibuprofen, paracetamol. Oke, paracetamol. Kalau anti-epilepsi itu obat untuk apa? Atau definisi anti-epilepsi? Gangguan SST, Sistem saraf pusat, kejang Bu. aktivitas listrik otak yang tidak normal. Oke, ya, gangguan di saraf pusat ya, gangguan listrik otak tidak normal sehingga menimbulkan kejang. Oke, ada yang bisa kasih contoh obatnya? Depakene Bu. Oke, Depaken merek ya. Kalau yang nama generiknya tahu? Depaken isinya apa? Asam Oke. Selanjutnya, Ibu pengen bertanya dengan kalian, pernah membeli obat pereda nyeri di apotik tanpa resep? Pernah Bu. Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Asam mefenamat. Oke. Jika kalian beli obat tersebut, terus tidak tahu informasi tentang obat tersebut, apa yang kalian lakukan pada saat membeli obat? Ya? Tanya Bu. Bertanya tentang apa ke petugas apoteknya? Bertanya mengenai info lebih lanjut. Oke, informasi lebih lanjut tentang obatnya. Menurut kalian informasi tentang pemakaian obat itu penting nggak sih? Penting Bu. Penting. Kenapa? Supaya apa kita tahu informasi tentang obat? Supaya nggak salah pemakaian. Tidak salah. Iya, supaya tidak salah pemakaian. Oke. Asisten apoteker harus dapat memberikan informasi mengenai obat kepada pasien ya, yang meliputi
komposisi atau zat aktif obatnya, khasiat obatnya, dosis ya. Nah ini penting ya, aturan pakai obatnya ya, karena dosis untuk orang dewasa beda dengan untuk anak-anak ya. Terus cara penggunaan ya, seperti untuk obat inhalasi ataupun obat supositoria itu kan butuh cara penggunaan khusus ya. Nah ini harus dikasih tahu ke pasiennya. Dan yang terpenting adalah efek samping obatnya ya. Misalnya obat analgetik tadi ya, umumnya kan diberikan sesudah makan ya, karena umumnya adalah mengiritasi lambung ya. Untuk obat-obat OTC ya, atau over the counter atau yang biasa digunakan untuk semua medikasi, nah ini harus dijelaskan kepada pasien ya, karena mereka membeli obat tanpa berkonsultasi dengan dokter ya, takutnya misalnya sakit sedikit minum analgetik ya, padahal analgetik itu kan tidak digunakan sebagai obat rutin ya. Kemudian kalian juga harus mengerti ya wewenang dan tanggung jawab seorang asisten apoteker ya, bahwa untuk kasus-kasus penyakit yang berat ya, seperti penyakit-penyakit kronis ya, seperti epilepsi, nah itu ada seorang apoteker yang lebih berkompeten untuk memberikan konseling ya kepada pasien. Sampai di sini paham ya? Pentingnya kita memberikan informasi atau edukasi kepada pasien. Paham? Paham, Bu. Oke. Pembelajaran ya yang akan kita lakukan hari ini ya, setelah dilakukan pembelajaran dengan metode problem based learning terintegrasi STEAM dengan pendekatan TPEC, diharapkan siswa melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint dan video, siswa dapat menjelaskan pemakaian analgetik dan anti epilepsi dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan identifikasi kasus ya pada resep dan penggalian informasi, siswa dapat menentukan pemakaian obat analgetik dan anti epilepsi yang meliputi cara pakai, dosis, efek samping dengan tepat ya. Dan melalui simulasi pemberian informasi, ya siswa dapat mensosialisasikan pemakaian obat analgetik dan anti epilepsi. Oke, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran ya, di sini ada orientasi masalah ya. Dan sebelumnya sudah Ibu kasih di Google Classroom ya, LKPD yang berisi orientasi masalah. Ya di sini ada 2 kasus untuk didiskusikan. Yang pertama adalah 3 efek berbahaya ya dari penggunaan obat analgesik yang berlebihan. Salah satunya adalah kerusakan hati. Oke. Nah, di sini kalian bisa explore ya dari LKPD ya. Bentar. Oke, kelihatan LKPD-nya? Kelihatan. Oke, ya dari LKPD di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa saja efek samping analgetik ya jika digunakan secara berlebihan? Kemudian bagaimana seharusnya pemberian informasi kepada pasien yang mengkonsumsi obat analgetik tersebut ya. Di sini kalian bisa berdiskusi nanti ya. Oke, dan kelompoknya sudah Ibu bentuk ya seperti yang lalu ya, ada 3 kelompok ya. Di sini kalian berdiskusi mengenai orientasi masalah. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang masalah kedua yaitu tentang promosi dan edukasi epilepsi ya. Nah, di sini kalian bisa baca artikelnya, kemudian kalian menjawab yaitu mengapa pasien epilepsi dan keluarganya perlu mendapatkan edukasi ya tentang penyakit epilepsi dan pengobatannya. Yang kedua, bagaimana seharusnya pemberian informasi kepada pasien yang mengkonsumsi obat anti epilepsi atau OAE tersebut ya. Nanti kalian bisa berdiskusi ya, secara berkelompok ya. Kemudian kalian mempresentasikannya nanti pada saat presentasi kelompok. Oke. Selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan resep ya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 resep. Ya, 1 resep untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 itu mendapatkan resep B ya. Resep B ya, untuk kelompok 1 resep B ya. Untuk kelompok 2 resep C ya. Dan untuk yang kelompok 3 itu resep A. Ya, silahkan kalian berdiskusi ya untuk melakukan nanti simulasi peran ya. Dan untuk aktivitas 1 ini ya, dari resep yang kalian dapatkan ini kalian mengidentifikasi informasi apa saja yang akan disampaikan untuk pasien ya. Di sini sudah dikasih
informasi untuk pasien yang dicari itu meliputi cara pakai, dosis, dan efek samping. Serta kalian tentukan penyakit SSP apa yang diobati oleh obat tersebut ya dari resep yang kalian dapatkan. Oke. Dan untuk aktivitas yang kedua di sini kalian melakukan simulasi pemberian informasi obat ya dari resep yang telah ditentukan bersama dengan kelompok. Jadi nanti ya. Jadi nah, yang dimaksud dengan KIE ya atau bisa dikenal dengan istilah konseling ini merupakan proses interaktif ya antara tenaga kefarmasian dalam hal ini apoteker dengan pasien atau keluarganya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Apakah semua pasien harus dikonseling? Ya, itu tentu tidak ya. Jadi ada kondisi khusus ya seperti pasien usia lanjut, ya, pasien anak-anak, ya, pasien yang memiliki gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Nah, itu yang perlu dikonseling. Kemudian pasien yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, ya, tuberkulosis, epilepsi. Nah, epilepsi ini juga termasuk penyakit kronis ya. Untuk analgetik ya biasanya itu analgetik ini seringnya dibeli tanpa resep oleh pasien ya. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bisa mereka dapatkan analgetik dengan resep ya, mungkin untuk kasus yang berat ya. Tapi biasanya pasien datang ke apotek itu dia memberi obat analgetik itu tanpa resep ya. Nah, ini harus diyakinkan ke pasien bahwa obat analgetik itu tidak bisa digunakan sebagai obat rutin ya, karena hanya meringankan gejala nyeri suatu penyakit. Kemudian untuk ini ada efek samping dari analgetik bisa kalian baca ya, umumnya adalah mengiritasi saluran cerna, maka biasanya digunakan sesudah makan. Oke, nah ini konseling obat anti epilepsi itu meliputi tadi ya memberitahukan tentang efek samping ya yang mungkin muncul ya pada dosis tinggi atau pada awal terapi ya. Jadi pasien kalau misalnya pada awal terapi muncul gejala-gejala yang sudah diberitahu, jadi mereka tidak kaget ya. Dan efek samping ini mungkin akan berkurang ya seiring tubuhnya mulai beradaptasi ya. Biasanya makanya oleh dokter tuh biasanya untuk terapi itu dimulai dari dosis yang rendah ya, kemudian dinaikkan perlahan. Ya, ini ada daftar efek samping dari obat anti epilepsi bisa kalian pelajari. Ya, kemudian yang penting ya, yang kita harus beritahukan ke pasien dan keluarganya yaitu tentang kepatuhan minum obat ya, supaya tidak terjadi resiko timbulnya bangkitan ya jika kadar obat di dalam darahnya tidak stabil ya. Kemudian untuk menghentikan terapi juga tidak bisa tiba-tiba ya, jadi harus disesuaikan dosisnya, diturunkan secara perlahan ya. Nah, ini obatnya harus diminum rutin ya, tepat waktu dan tepat dosis ya. Cara pakai untuk sediaan rektal juga harus dikasih tahu kepada pasien dan keluarganya ya. Kalian bisa berdiskusi ya via WhatsApp group ya. Dan sambil berdiskusi Ibu akan tayangkan tentang video konseling anti epilepsi ya. Jadi di sini ada bagaimana cara konseling pasien epilepsi ya, bisa kalian pelajari untuk bahan simulasi peran yang akan kalian lakukan. Oke, sebentar dulu ya. Iya Bu, perkenalkan nama saya Zira Andila, apoteker yang bertugas di sini. Iya Bu. Apa benar dengan Ibu Eka? Iya benar, saya sendiri. Umur 29 tahun? Iya Bu. Alamatnya di Bypass ya Bu? Sebelumnya Ibu sudah dari Dokter X dan mendapatkan resep ini. Apakah dari dokter sebelumnya Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai obat ini atau cara penggunaan obat ini? Dari dokter sebelumnya sudah disampaikan bahwa dari resep saya diberikan 2 obat, ada vitamin dan obat kejang. Apa yang diharapkan oleh dokter setelah Ibu mengkonsumsi obat ini? Terima kasih. Terima kasih atas ketersediaannya Ibu. Yang mana tujuan dari konseling ini supaya Ibu dapat mengkonsumsi obat secara tepat sehingga menghasilkan pengobatan yang optimal. Sebelum saya memberikan informasi terkait dengan obat yang akan saya berikan kepada Ibu, ada beberapa informasi yang ingin saya tanyakan mengenai tentang kondisi kesehatan Ibu saat ini. Yang pertama, apakah Ibu sedang dalam kondisi hamil, menyusui?
Baiklah Ibu, sekarang saya akan memberikan informasi terkait obat yang akan saya berikan kepada Ibu. Ibu di sini menerima 2 obat. Yang pertama ada obat anti kejangnya yaitu diazepam, kemudian ada multivitaminnya yaitu metylcobalt untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin B12. Diazepam ini sebaiknya Ibu tidak boleh mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Dan untuk multivitamin ini, penunjang terapi ini, Ibu bisa hidup sehat dengan cara diet ketogenik. Diet ketogenik ini Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rendah protein, dan bebas karbohidrat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kejang dan mengurangi kekambuhan dari gejala epilepsi ini. Ibu bertanyakan Ibu gimana? Tadi diberikan 2 obat, yaitu yang pertama ada obat kejangnya diminum sehari sekali di malam hari, diusahakan sebelum tidur. Terus tadi ada juga vitaminnya dan diminum 2 kali sehari. Dan untuk membantu terapinya diusahakan diet ketogenik dengan cara supaya saya lebih banyak mengonsumsi ikan laut atau daging-daging dan sayuran seperti brokoli, bayam, tomat. Sudah benar, berarti informasi yang saya berikan sudah jelas. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Semoga cepat sembuh. Baik Bu. Oh ya Bu. Sudah buat PPT-nya. Oke. Sudah siap ya. Nomor 1, mengapa pasien epilepsi dan keluarganya perlu mendapatkan edukasi tentang penyakit epilepsi dan pengobatannya? Untuk mencegah trauma dan kecelakaan pada pasien epilepsi dan untuk menghindari kejadian seperti kebanyakan kekambuhan yang terjadi karena pasien tidak minum obat sesuai anjuran sehingga dosis yang beredar dalam tubuh pasien tidak adekuat. Nomor 2, bagaimana pemberian informasi kepada pasien yang mengonsumsi obat anti-epilepsi dengan cara memberikan informasi mengenai penyakit epilepsi itu sendiri, kemudian efek samping atau kekambuhan dari penyakit tersebut, serta memberikan informasi mengenai ketepatan waktu dalam minum obat dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Keluarga pasien juga harus memiliki bekal ilmu pertolongan pertama pada kondisi kejang serta mengetahui kapan harus meminta bantuan tenaga medis untuk memberikan tata laksana lanjutan kepada pasien. Kelompok 2 dan 3. Sama, Bu. Kurang lebih sama, ada tanggapan lain? Oke, akan hati ya. Nah, ini catatannya ya, kalau digunakan secara terus-menerus ya, dan dalam dosis yang mungkin di luar dari yang seharusnya ya. Misalnya kayak seperti sekali minum paracetamol 2 gitu, karena 1 dia berasa belum sembuh, terus dia langsung minum 2. Jadi sehari bisa 3-4 kali. Nah, itu kalau sampai 8 tablet sehari, nah itu bisa menimbulkan kerusakan hati kalau digunakan secara terus-menerus ya. Jadi yang golongan ibuprofen, naproxen menimbulkan gagal ginjal ya. Dan analgetik umumnya dia menimbulkan iritasi, makanya digunakan sesudah makan ya. Nah, karena biasanya obat analgetik ini digunakan swamedikasi oleh pasien, jadi mereka kebanyakan membeli tanpa resep. Nah, ini harus dikasih informasi juga ke pasien ya, kalau misalnya memberinya di apotik ya, bahwa obat ini tidak bisa digunakan secara rutin ya, jadi dia tidak bersifat menyembuhkan, hanya mengurangi gejala sakitnya ya. Jadi kalau dan untuk epilepsi ya, karena merupakan penyakit kronis ya, pasien dan keluarganya perlu diberikan konseling edukasi ya, terutama mengenai kepatuhan minum obat ya, supaya tidak terjadi bangkitan ya. Kalau misalnya dia minumnya nggak teratur,
ya, dikhawatirkan itu akan terjadi bangkitan atau kekambuhan. Dan pada saat kambuh juga keluarganya perlu dikasih pengetahuan mengenai cara pertolongan pertama pada pasien kalau misalnya dia mengalami kejang, ya harus bagaimana. Kemudian kalau misalnya kasusnya kayak pasien anak yang harus diketahui frekuensi kejangnya seperti apa, kalau perlu direkam nih pada saat kejang tuh anaknya seperti ini ya, supaya dokter bisa mendapatkan gambaran ya jenis kejang yang terjadi pada pasien tersebut. Ya. Cara pakai carbamazepine, cara pakainya adalah diminum 2 kali sehari sesudah makan atau setiap 12 jam sekali. Dosis sesuai anjuran dokter. Efek sampingnya mual, muntah, pusing, mengantuk, ataksia, dan bingung. SSP obat ya apa? Penyakit SSP yang diobati apa? Itu yang carbamazepine dia? Epilepsi, Bu. Oke, untuk epilepsi. Ya. Selanjutnya Untuk identifikasi informasi, itu ada yang pertama ada obat depakene, penyakit SSP yang diobati itu adalah epilepsi, dan informasi yang disampaikan yaitu cara pemakaiannya, dikonsumsi dengan makanan, depakene termasuk obat golongan keras, dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua itu ada dosisnya itu 2 kali sehari 4 mili. Jadi 4 mili itu sehari 2 kali pemakaian pipet selama 12 jam. Dan yang obat kedua itu ada Sanmol. informasinya dulu. Mefinter 500 mg, penyakit yang diobati anti nyeri. Cara pemakaian dan dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa dosis awal 500 mg, dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam. Bila perlu, efek sampingnya rasa tidak nyaman pada perut, mual, rasa terbakar pada ulu hati, mengantuk, pusing, diare, sakit kepala. Halmaflan penyakit yang diobati anti nyeri. Cara pemakaian dan dosis sesudah makan. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa dan anak di atas 12 tahun 1 tablet 2-3 kali per hari. Kalau kayak yang resep A itu kan dia obat SSP-nya carbamazepine ya. Jadi informasi yang kalian cari meliputi cara pakai, efek samping dan dosis yang sesuai dengan resep ya. Kelompok 3 tadi udah benar ya. Kemudian yang resep B ya itu obatnya kan ada Mefinter, Kalmoxilin dan Kaflam ya. Untuk penyakit SSP-nya mungkin ya Mefinter yang untuk analgetik ya. Kemudian Kaflam yang untuk anti radangnya ya atau anti-inflamasinya ya. Jadi Kaflam di sini selain sebagai analgetik, di sini dia juga berperan sebagai anti-inflamasinya ya. Dan untuk efek samping sudah benar, dan untuk dosis yang diminta adalah yang sesuai dengan resep saja ya. Jadi tidak perlu yang untuk anak karena di sini kan pasiennya dewasa. Oke. Nah, untuk yang resep C tadi ada Depaken, Sanmol dan Stesolid ya. Ketiganya nih untuk obat yang berkaitan dengan SSP ya. Tadi Depaken dia untuk epilepsinya ya. Sanmol untuk demamnya. Jadi kalau penyakit SSP berarti bukan antipiretik. Antipiretik adalah obat ya. Obatnya ya. Kalau untuk penyakitnya dia demam. Oke. Dan kemudian tadi Stesolid ya untuk kejangnya atau anti kejangnya. Oke. Untuk selanjutnya udah nggak sabar ya untuk melakukan dialog atau simulasi peran. Yang sudah siap, kelompok siapa yang untuk berdialog terlebih dahulu? Boleh silakan. Kalau saya mau bertanya tentang obat tersebut, kemana ya, Bu? Oh, kalau itu Ibu harus bertemu dengan apoteker kami. Jika Ibu ingin bertanya, biar saya sampaikan terlebih dahulu dengan apoteker kami. Baik, Bu. Permisi, Bu. Ini ada pasien yang ingin bertanya-tanya tentang resep yang dia dapatkan. Oke, saya terima. Perkenalkan, nama saya Maria, apoteker yang bertugas di sini. Apakah benar dengan Ibu Intan? Iya, saya sendiri, Bu. Umur Ibu 40 tahun. Iya, benar, Bu. Ibu datang ke sini dengan obat Mefinter, Kaflam, dan amoxicillin. Iya, benar, Bu. Ibu ingin bertanya tentang obat tersebut?
Saya ingin bertanya informasi terkait obat tersebut, cara konsumsinya, efek samping tentang obat tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan informasi cara konsumsinya dan efek samping. Ibu di sini menerima 3 obat. Yang pertama ada obat anti nyeri, yaitu Mivinter. Dan untuk gusi yang bengkak, Ibu mendapatkan Kaflam. Dan untuk bernanah atau infeksi, obatnya yaitu amoxicillin. Dan untuk cara konsumsinya, Mivinter Ibu konsumsi 2 kali dalam sehari. Kemudian untuk Kaflam diminum satu kali dalam sehari. Dan untuk amoxicillin diminum 2 kali dalam sehari. Untuk amoxicillinnya itu dihabiskan ya Bu. Untuk efek sampingnya, Mivinter pusing, mual, muntah, dan dapat menyebabkan ngantuk. Baik, Bu. Ibu, ini resepnya atas nama Anissa, umurnya 1 tahun. Kalau boleh tahu, alamat rumahnya di mana ya, Bu? Alamat rumah saya ada di Duta Harapan 5. Nomor teleponnya, Bu? Nomor handphone saya 08 13 12 10 9. Sebentar ya, Bu, saya lihat dulu obat-obatnya. Iya, Bu. Ibu, ini obatnya ada Depakene, Sanmol, dan Stesolidnya dengan harga 100.000. Apakah Ibu ingin menebus seluruhnya atau sebagian saja? Itu dengan harga Rp100.000, apakah sudah mencakup semuanya? Iya, Bu, ini sudah termasuk semuanya. Ya sudah, Bu, saya tebus semua obatnya. Ini Bu obatnya. Apakah Ibu ada waktu untuk apoteker kami melakukan konseling terhadap pengobatan yang Ibu terima? Bisa, Bu, kalau boleh saya tahu tempat konselingnya di mana ya, Bu? Ada Bu, ruangannya di sebelah ruangan ini. Kalau Ibu berkenan untuk apoteker kami menjelaskan pengobatannya, akan saya antarkan ke ruangannya. Iya, Bu, saya bersedia. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu Wulan. Perkenalkan, nama saya Lilis Handayani, apoteker yang bertugas di sini. Apa benar ini dengan Ibu Wulan? Iya, benar. Di resep ini tertera nama Anissa yang berusia 1 tahun dan dengan alamat Duta Harapan 5. Sebelumnya, apa saya boleh tahu hubungan Ibu dengan Ananda Anissa? Ya, benar, saya ibu kandung dari Ananda Anissa. Oke, sebelumnya apakah benar Ibu sudah periksa dari Dokter Fatih dan mendapatkan resep ini? Iya, benar, saya mendapatkan resep tersebut dari Dokter Fatih. Baik, apakah dari dokter sebelumnya Ibu sudah mendapat informasi mengenai obat ini atau cara penggunaannya? Dari dokter sebelumnya, saya hanya diberitahu dan diberikan obat Depakene untuk mencegah epilepsi dan Stesolid di saat kejang. Sudah itu saja. Sebelumnya apa yang diharapkan dokter setelah mengonsumsi obat ini? Harapan dokter tersebut agar anak saya cepat sembuh. Oke, apakah Ibu bersedia memberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk memberikan konseling mengenai informasi obat ini? Iya, Bu, saya bersedia. Apakah Ibu sedang tidak terburu-buru? Ibu di sini menerima 3 obat. Yang pertama Depakene, yang kedua Sanmol, dan yang ketiga Stesolid. Untuk Depakene, obat ini dikonsumsi setiap hari untuk mencegah terjadinya kejang dan dikonsumsi dengan makanan. Karena anjurannya 2 kali sehari 4 mili dan karena obat epilepsi diusahakan waktu yang tepat setiap harinya. Maka bila 2 kali sehari tiap 12 jam, misalkan jam 6 pagi dan jam 6 sore. Depakene ini termaksud dalam golongan obat keras, maka dari itu penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Untuk yang kedua Sanmol, obat ini dosis anak 1-2 tahun sama dengan 5 mili, 3-4 kali sehari. Obat diminum sebelum atau sesudah makan. Untuk obat Sanmol dipakai pada saat terjadinya demam atau panas saja.
ya Bu. Tetapi jika demamnya belum turun, Ibu bisa konsultasi ke dokter, dan jika demamnya sudah menurun, jangan menggunakan obat Sanmol lagi ya Bu. Efek samping dari obat ini yaitu untuk penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas. Untuk yang ketiga, stay solid. Cara pemakaiannya, lepaskan penutup tube dengan mematahkan dengan hati-hati. Letakkan pasien pada perut atau bantal di bawah tanggul pada anak kecil, dibaringkan di lutut Anda. Masukkan pipa semprotan ke dalam anus pada anak 1-3 tahun, semprotkan, dimasukkan setengahnya. Letakkan pasien tersebut pada perut atau bantal di bawah tanggul pada. Pak Ibu bisa mengulangi informasi yang saya sebutkan tadi agar saya bisa memastikan bahwa Ibu benar-benar jelas. Ya, Ibu tadi memberikan saya 3 obat, yaitu ada obat Depakene, obat Sanmol, dan obat Stay Solid. Untuk cara pemakaian obat yang pertama, yaitu Depakene, karena anjurannya 2 kali sehari 4 mili, dan karena obat epilepsi diusahakan waktu yang tepat setiap harinya. Maka bila 2 kali sehari itu tiap 12 jam, misalkan jam 6 pagi dan jam 6 sore, obat ini digunakan untuk mencegah terjadinya epilepsi. Obat yang kedua yaitu Sanmol. Untuk obat Sanmol digunakan pada saat terjadinya demam atau panas saja. Tetapi jika itu karbamazepin 200 mg seharga 30.000 dan asam folat 400 mikrogram seharga 8.000. Apakah Ibu mau langsung ditebus semua obatnya atau setengah saja ya, Bu? Langsung semuanya aja, Bu. Bentar ya, Bu, saya siapkan dulu obatnya. Ya. Ini Bu, obatnya ada karbamazepin dan asam folat. Cara pemakaiannya, kalau karbamazepin diminum sesudah makan 2 hari sekali 1 tab. Kalau asam folat cukup diminum 1 kali sehari 1 tab sesudah makan. Oh iya, apakah Ibu ada waktu untuk apoteker kami melakukan konseling tentang pengobatan yang anak Ibu terima? Bisa, Bu. Konselingnya kalau boleh tahu di mana ya, Bu? Tadi Ibu sudah mendapatkan informasi dari Dokter Fatih tentang obat yang tertera di resep ini? Dokter memberitahu kalau anak saya diberikan 2 obat, ada vitamin dan anti kejang. Apa yang diharapkan dokter setelah anak Ibu mengonsumsi obat ini? Dokter bilang semoga gejala kejang yang dialami anak saya akan semakin berkurang dan semakin berkurang frekuensi kambuhnya. Apakah Ibu bersedia mengikuti konseling mengenai informasi obat ini setidaknya selama 5-10 menit dari saya? Ya, saya bersedia. Saya juga sedang senggang. Terima kasih atas ketersediaannya, Bu. Tujuan saya meminta Ibu mengikuti konseling ini supaya pasien dapat mengkonsumsi obat secara tepat untuk mendapatkan pengobatan yang optimal. Saya mendapatkan 2 jenis obat. Yang pertama ada karbamazepin 200 mg sebagai obat anti epilepsinya. Kemudian ada asam folat 400 mikrogram sebagai multivitamin untuk saraf pusat. Untuk cara konsumsinya, karbamazepin ini diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan ya, Bu. Perlu ditekankan waktu minum obatnya kalau bisa setiap 12 jam sekali. Misalkan pagi dan sore, atau Ibu juga bisa menyetel alarm sebagai pengingat. Dan untuk asam folat, diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Sementara efek samping dari obat karbamazepin ini adalah mual, muntah, pusing, mengantuk, ataksia, dan bingung. Jika anak Ibu mengkonsumsi karbamazepin ini, sebaiknya tidak mengendarai atau mengoperasikan mesin yang membutuhkan konsentrasi tinggi dulu ya, Bu. Dan untuk multivitamin, efek sampingnya mungkin yang mungkin akan dirasakan oleh anak Ibu diantaranya demam tinggi, kulit memerah, ruam kulit, dada sesak, dan kesulitan bernafas. Jika anak Ibu mengalami efek samping selain yang saya sebutkan tadi, harap segera beritahu dokter. Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang mungkin Ibu akan berikan istilahnya evaluasi ya dari hasil simulasi peran yang telah kalian lakukan. Tadi kebetulan kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Mutia ya.
Jadi di sini ada 2 resep, yaitu karbamazepin, 2 obat ya, karbamazepin dan asam folat ya. Yang untuk epilepsinya ada karbamazepin. Di sini tadi sudah benar ya, ditekankan untuk 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dan 2 kali seharinya itu tiap 12 jam ya. Jadi mungkin kalau misalnya di yang pertama jam 6 pagi, berarti jam berikutnya adalah jam 6 sore. Nah, ini harus rutin untuk setiap harinya ya, kalau bisa dipasang tadi alarmnya. Dan asam folatnya adalah 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Oke. Nah, yang jadi titik poin di sini ya, tadi pasiennya ini kan dia sudah istilahnya sudah tahu sudah umurnya bukan anak-anak lagi ya, 12 tahun dia sudah bisa menerima perintah sederhana ya. Mungkin pasien ini bisa diajak kerjasama ya untuk minum obatnya ya. Jadi mungkin pasiennya bisa diajak dialog ya, selain ibunya ya, untuk menekankan tentang frekuensi minum obat harinya. Jadi mungkin dikasih tahu pasiennya bahwa minum obatnya itu tiap jam 6 pagi, terus dipasang alarm kan, kebetulan kan pasti anak 12 tahun pasti punya HP gitu ya, jadi dipasang alarm di HP-nya seperti itu ya. Terus ditekankan juga minum obatnya jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat waktunya seperti itu. Mungkin yang perlu ditambahkan ya untuk kelompok 3 ya, dialog dari pasiennya ya, karena kelompok 1 yang resep B ya, di sini mungkin tadi Ibu mendengar ada misinformasi ya ke pasiennya. Mevinternya di sini diminumnya 3 kali sehari ya, 1 tablet jika nyeri sesudah makan. Ya, kalau amoxicillin juga 3 kali sehari 1 tablet dan dihabiskan. Ya, Kaflam untuk anti radangnya 2 kali sehari 1 tablet ya. Tadi Ibu dengarnya yang Kaflamnya sekali sehari ya. Nah, ini harus hati-hati sebagai petugas apotek ya, jadi harus ada cek dan dicek ya dari AA maupun dari apotekernya ya mengenai aturan pakai minum obatnya ya. Ini mungkin untuk yang resep C ini Depaken sirup ya 2 kali sehari 4 cc. Nah, ini mungkin pakai pipet ya, dan pipetnya itu dikasih tahu ukurannya berapa ya. Biasanya kalau yang pipet 2 mili berarti 2 kali sedot itunya ya. Kemudian Sanmo kalau dia demam saja ya, untuk yang stesolid, nah ini pemakaian khusus. Mungkin bisa dikasih tahu caranya dengan ini alat peraga atau gambar ya, supaya pasiennya itu jelas. Karena kalau dengan narasi mungkin pasiennya masih ngawang-ngawang gitu, seperti apa sih, tapi kalau dengan gambar seperti ini mungkin pasiennya dia akan paham gitu ya. Atau kalau misalnya ada video penggunaannya juga akan lebih baik. Epilepsi ya perlu dikasih tahu adalah efek samping dari obatnya ya, mungkin pada saat awal penggunaan ya pasien belum beradaptasi, nah dikasih tahu efek sampingnya seperti apa. Kemudian pentingnya kepatuhan minum obat ya, rutin dan tepat waktu. Kemudian perhentian terapi juga tidak boleh tiba-tiba ya, karena akan menyebabkan kekambuhan atau serangan bangkitan epilepsi ya. Ada yang bisa bantu kira-kira kesimpulannya apa dari pembelajaran kita kali ini? Mana? Dalam mengkonsumsi obat, Bu. Ya, boleh digunakan secara terus-menerus tidak untuk analgetik? Tidak boleh, Bu. Oke, ya. Jadi tidak boleh diberikan secara terus-menerus ya. Jadi harus dicari tahu penyebabnya ya. Kalau nyerinya berlanjut berarti harus ke dokter. Oke. Efek samping yang umum untuk analgetik apa? Iritasi saluran cerna, oleh karena itu diminum sehabis makan. Ya, iritasi saluran cerna, jadi harus diminum sesudah makan. Nah, untuk konseling obat anti epilepsi, kira-kira apa yang perlu diberitahu ke pasiennya? Efek samping obat anti epilepsi, kepatuhan minum obat, penghentian terapi, dagusnya. Kita akan lakukan evaluasi. Silahkan kalian ke Google Classroom ya. Di situ sudah ada link untuk evaluasi quiz analgetik, analgetik anti epilepsi. Silahkan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit
Ibu lakukan kegiatan refleksi ya seperti biasa sesudah pembelajaran ya. Kira-kira materi sulit atau materi yang menarik yang menurut kalian pada pembelajaran kali ini itu apa saja? Mungkin kalau menariknya kita jadi tahu gitu Bu, jadi tahu kalau misalkan DPKN terus tes solid cara pemakaiannya lebih tahu duluan gitu. Serunya sih itu sih. Ya. Apalagi kalau misalnya luring ya, mungkin kalau kita mengerjakan simulasinya di lab simulasi itu lebih menarik lagi ya. Iya Bu. Ya, tapi untuk pembelajaran selanjutnya mungkin nanti kita akan masih membahas tentang obat gangguan SSP yang lain ya, seperti anti Parkinson ya, terus anestetik itu masih ada ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ya dengan materi-materi selanjutnya. Oke. Kita masih di pelajaran hari ini. Alhamdulillah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah bergabung lewat Jimit ya untuk pembelajaran KII analgetik anti epilepsi ya. Ibu harap ilmu yang kalian pelajari saat ini ya bisa menjadi bekal kalian ya di kemudian hari ya, baik sebagai tenaga teknis kefarmasian ataupun nanti jika kalian melanjutkan pendidikan sebagai apoteker ya. Jadi bisa sebagai apoteker yang bisa melayani ya, istilahnya memberikan konseling kepada pasien. Oke. Dan semoga berkah ilmunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live meeting.